Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sih peranan administrasi dakwah dalam aktivitas dakwah? Jawabannya, itu sangat penting banget. Peranan administrasi dakwah dalam aktivitas dakwah atau pengelolaan dakwah itu perannya besar banget. Kenapa saya bilang begitu? Karena setidaknya ada 7 yang dapat menyebabkan administrasi dakwah itu sangat urgent sekali. Dalam penjelasannya, insya Allah saya akan membawakannya dengan sebuah kisah atau perumpamaan yang dimana nanti akan mengantarkan kita lebih memahami bagaimana sih perannya administrasi dakwah dalam suatu aktivitas dakwah. Pertama, ialah membuat keputusan. Bayangkan, saya itu termasuk orang yang peduli terhadap kondisi umat muslim. Saya itu termasuk orang aktivis. Saya itu termasuk orang yang peduli terhadap ilmu pengetahuan agama. Karena saya melihat pada saat ini umat muslim itu mengalami kemajuan. Iya, mengalami kemajuan menuju kemunduran moral, menuju perzinaan yang semakin merebak, menuju penggunaan alkohol yang semakin tinggi, yang notabene-nya pelanggaran-pelanggaran hal tersebut itu dilakukan oleh umat muslim. Maka saya dengan latar belakang saya yang disebutkan ingin membuat keputusan untuk membuat suatu organisasi dakwah yang bisa menghentikan perilaku-perilaku yang tadi disebutkan. Saya membuat keputusan dengan kawan saya melalui diskusi, yang dimana diskusi ini ada notulensinya. Nah, notulensi ini adalah kata kunci dari administrasi. Saya membuat organisasi dakwah Yung Ngaji. Fungsi yang kedua, peranan yang kedua, ialah membuat perencanaan. Nah, setelah saya memutuskan dengan kawan-kawan saya agar membuat organisasi dakwah Yung Ngaji, maka saya merencanakan nih, kemana organisasi dakwah Yung Ngaji ini akan mengarah. Maka saya langsung berdiskusi yang dimana ada notulensinya, ada pencatatannya, yang dimana ini adalah kata kunci dari administrasi. Saya ingin organisasi Yung Ngaji ini fokus pada anak muda. Karena jika kita menggarap atau menyentuh anak muda, nanti masa depan bangsa dan agama itu insya Allah akan membaik walaupun hanya sedikit. Kami punya peran dalam hal tersebut. Maka kami petakan dulu, anak muda ini sekarang lagi suka apa? Misalnya suka visual grafis. Makanya kami langsung masuk ke ranah tersebut dengan menawarkan visual grafis yang memanjakan mata tapi bermuatan dakwah. Anak muda sekarang suka nongkrong, maka kami akan buatkan program kajian di mana formatnya di suatu kafe setelah makan-makan tentunya. Yang ketiga, peranannya adalah membentuk kepemimpinan. Nah, setelah kami kemudian mempunyai rancangan besar dalam notulensi yang telah kami putuskan, telah kami tuliskan, maka kami harus menentukan pemimpin dari organisasi tersebut. Maka kami membuat suatu kriteria dan kategori di mana pemimpin dari organisasi dakwah Yung Ngaji ini harus saleh. Pembekalan agamanya berarti luas kalau saleh. Kedua, juga mempunyai leadership yang bagus. Maka kami pilih Aga Al-Ghifari sebagai pemimpin organisasi dakwah Yung Ngaji dengan SK yang tertulis. Nah, SK yang tertulis ini kata kunci juga administrasi. Peranan yang keempat ialah pengorganisasian. Nah, Aga Al-Ghifari ini telah kami diskusikan, telah kami kemudian beritahukan ide, konsep, gagasan kami. Karena kami yang mempunyai ide itu bertindak sebagai regulator atau sebagai pengawas. Maka kami berikan konsep, ide, dan kami, maka Aga Al-Ghifari memprosesnya dan membuat sebuah bidang-bidang organisasi. Maka beliau langsung membuat organisasinya. Pertama, koordinator dia sendiri sebagai pemimpin, wakil koordinator yang membackup ketuanya, ada juga bendahara, sekretaris, ada 3 divisi. Karena divisi konten kreator, di mana divisi konten kreator ini harus merumuskan konten apa yang akan dibuat hari ini. Konten harian, konten mingguan, konten bulanan, konten tahunan. Ada juga dua. Ya, divisi kedua ya divisi event. Divisi event ini ya orang yang mengorganisir bagaimana nanti program offline atau online yang akan diadakan oleh organisasi Yung Ngaji. Maka dia yang mengurus semua itu dalam logistik, dalam nantinya pematerinya siapa,
nanti infokusnya gimana, ruangannya di mana, itu mereka yang mengurusi. Terus yang ketiga adalah divisi internal. Divisi internal ini lebih kepada program kajian, program yang dikhususkan untuk organisasi yang anggota organisasi yang dalam Yungaji. Yang pengisinya adalah pengawas dari organisasi Yungaji tersebut. Peranan yang kelima ya dorongan. Setelah dicanangkan tuh divisi-divisinya, koordinator, bendahara, sekretaris, maka pasti ada job desk. Nah, job desk ini bagaimanapun harus dilaksanakan. Mereka harus melaksanakan apa yang tertera. Maka mereka langsung melaksanakannya bukan karena pengen digaji atau diberikan anggaran biaya. Enggak, tapi mereka melakukan semata-mata ikhlas lillahi ta'ala. Karena urusan dakwah itu urusan yang mulia. Sedangkan peranan yang keenam adalah komunikasi. Yang nantinya akan membuat suatu relasi. Di mana relasi ini kemudian saling berkomunikasi satu sama lain. Awalnya gitu ya. Yang membentuk relasi tersebut. Mereka mempunyai tugas job desk masing-masing. Nah, job desk ini merupakan kata kunci dari administrasi juga. Mereka langsung berkomunikasi bagaimana agar program ini bisa tercanangkan dengan baik, bagaimana program ini nantinya bakal bisa diterima oleh masyarakat, dan juga bagaimana program ini pada akhirnya akan menjadi program unggulan dari organisasi tersebut. Peranan yang ke-7 ialah penyelarasan atau evaluasi. Nah, biasanya evaluasi ini dilakukan 1 bulan sekali atau 1 tahun sekali, tergantung bagaimana organisasi tersebut. Evaluasi ini pasti menggunakan juga format dokumen. Setiap bidang nanti akan mempresentasikan mana yang sudah terpenuhi, mana yang belum terpenuhi. Yang sudah terpenuhi kinerjanya mantap, top, maka itu harus ditingkatkan. Jika misalnya masih belum terpenuhi dan ada yang kurang, maka itu harus diperbaiki dan dievaluasi. Sekian, sekiranya itulah fungsi administrasi, peranan administrasi dakwah dalam aktivitas dakwah pada saat ini. Sangat penting banget. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.